Nanti Belajar kalau dari ada yang kurang kesalahan. jelas, iya belajar dari kesalahan. Biasanya itu lebih apa ya, lebih ingat sih gitu ya. Kalau kita Iya, ada, pas yang kayak online nih harusnya kalau online tuh aku kan mm-mm, tadi lihat video ya. Kemarin kan mm-mm, ya Kak. tadi malam kan aku nggak ikut gitu. Kalau Iya, online ada online berarti apa ya nggak usah pakein apa imbuhan gitu ya Kak ya. iya. Kalau ditambah Harusnya juga ya nggak kayaknya itu nggak deh tadi. masalah, nggak masalah kalau ditambah. Tetapi di sini kan ada jebakan sedikit memang. Mm-mm. Mana yang ini ya? Yang dokter Iya. online itu loh. Iya, ini kan Online dokter Iya. itu harusnya ya. onlar doktor yang seharusnya jawabannya ya onlar doktor. Nah, Mm-mm. tetapi boleh ditambah lar gitu. Onlar doktor lar, Hmm. masalahnya kan nggak ada doktor lar, yang ada doktor ler gitu. Apa teman-teman Iya, pilih yang Iya. doktor cuma ler? Oh iya, karena kan iya ada kayaknya online. iya. Oh iya iya. Kayaknya iya makanya Itu tadi memang sengaja gitu. saya lupa-lupa Hati-hati ya. itu. Jebakan hojam nih. Iya, Kan Batman. gitu. Tapi kalau ini doktor lar, teman-teman boleh pilih Jinx. doktor dan doktor lar. Itu nggak ada masalah keduanya kan, saya Iya, bilang kemarin. Iya. Masalahnya ini betul. yang ditambahin salah gitu. Doktor ler ya udah jelas Iya, salah gitu ya, teman-teman ya. masih ragu Hmm, iya. antara yang dokter Mm-mm. apa dokter ler itu gitu. Iya, Iya. gitu. Ya, Saya kalau nggak sebenarnya kalau salah dokter dokter. lar ini ya baru boleh ragu Iya, gitu. Tapi kalau dokter ler ini salah ya, udah jelas. salah. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Biasa itu dalam apa namanya dinamika ya. Oke, kita bahas satu-satu aja ya biar nggak penasaran ya. Karena kan targetnya supaya paham ya teman-teman ya. Saya nggak pengen ini dilewati gitu karena ini termasuk yang penting di bahasa Turki ya. Ini basic basic banget gitu ya. Kurang besar kayaknya ya. Ntar saya besarin dulu. Nah, ini Bahasa udah Turki ini kita istimewa sekali iya bener pelajarannya. ya. Tapi karena itulah jadi unik gitu ya. Tertarik. Aduh, kelewatan Jadi, sih ya teman-teman ya. belajar Oke, daily mana? ini sudah mulai sekalian belajar juga kan kalimatnya agak panjang, sengaja saya buat ya. Aku Iya. tidak mencintainya ya. Ben onu sevmiyorum. Nah, selama Iya. ini mungkin kalau teman-teman yang baru belajar biasanya tahunya Oke. sevmiyorum aja ya. Senior. Ya, tapi kan Senior. nggak selamanya kita mencintai ya. Terkadang kan tidak mencintai juga ya. Jadi sevmiyorum ya kalau bahasa Turkinya ya. Aku tidak mencintainya. Jadi nya di sini onu ya. Kenapa Kak? Oke, lanjut ya. Karena Chunku ya, Chunku karena dia tidak cantik ya. Dia itu cantik itu Guzel. Kalau tidak cantik Bisa. tapi dia cukup ditambahin Dale ya, teman-teman Hmm. ya. Chunku Guzel Dale. Oh Jangan iya. Oh, jangan terpengaruh sama bandnya ya. oh iya Siapa iya tahu iya. ya, siapa tahu Saya teman-teman. sih di. Oh Buru-buru. Ini memang sengaja juga. Ini memang soalnya sengaja dibuat seperti ini iya. supaya melatih teman-teman memperhatikan gitu. Mentang-mentang di sini band ya, jangan tambahin Guzel Dailim gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Harusnya. Nggak ya, jelas ya. Cuman mungkin tadi terkecoh Jelas. aja ya, terkecoh ya. Itu biasa Ya. ya, apalagi dalam tekanan waktu mungkin kan buru-buru. Nah, itu jadi Iya. kurang Benar. jernih biasanya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan nggak paham, tapi Kan hilaf aja ya, seperti itu kan. panik kan. Iya, itu pengaruh juga memang Kak ya. Tapi di sini memang ada pengecohnya itu band ya. Jadi baca baik-baik kalimatnya ya. Kalau aku tidak Baik. mencintainya, kalimat itu cukup berhenti sampai band onu save miorum. Ya, Senior. berhenti di sini. Senior. Unku ya karena dia tidak cantik. Yang kita bahas dia tidak cantik aja sebenarnya ya. O-nya itu Dia ya itu yang dibahas iya. O itu. Oh, itu yang dibahas Harusnya ya. oh ya bukan Iya. band. Tapi kalau aku tidak mencintainya karena aku tidak cantik kan nggak lucu juga gitu kan. Kalau aku tidak mencintainya karena dia tidak cantik wajar kalimatnya masih kan. Chunku Güzel Dale ya. Hati-hati mungkin yang salah kebanyakan Dailim ya mungkin ya. Nanti saya lihat lah. Yes. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang kedua, aku cantik tetapi kamu tidak cantik. Nah, perhatikan lagi ini udah ada dua kalimat ya. Yang tidak cantik itu kembali itu di kalimat yang kedua ya. Kamu. Aku cantik Ben Güzelim ama Güzel ya, yang tidak cantik itu kamu. Berarti Dale, hati-hati ya. Ilsin. Dale Sin ya, bukan Iya. Dale Sen ya.
Ini sebenarnya Deilsin. lengkapnya ditambah sen ya, tapi nggak ada masalah gitu. Güzel Deilsin itu juga sudah benar ya. Jadi jawabannya Deilsin. Oke. Yang ketiga, saya adalah arsitek ya. Berarti Ben Mimar. Arsitek tuh Mimar ya. Mimar. Berarti Ben Mimarem. Karena dia Ben Mimar. gitu. Ya, kemudian ini kan satu satu orang yang berbicara gitu ya. Saya adalah arsitek. Apakah kalian arsitek? Berarti sis de, kalian juga maksudnya. Apa kalian juga de itu artinya juga ya. Sis de, Mimar. Iya. Kalau udah sis, kita bertanya apakah berarti kalian ya. Jawabannya adalah mesenes ya. Mimar mesenes. Sama kayak saya tanya Hazır mesenes. Apakah kalian siap gitu ya. Di sini ada yang nggak jelas teman-teman? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Kalau nggak jelas jangan sungkan ya, jangan sungkan ditanya gitu karena seperti saya bilang tadi ya, saya nggak ingin melanjutkan gitu kalau yang ini belum benar-benar paham ya. Maksudnya ya minimal 80% lah gitu ya. Karena ini benar-benar dasar ya di bahasa Turki itu supaya yang berikutnya nggak bingung juga gitu. Ben, oh iya ini nggak ada bahasa Indonesianya ya. Ben Iya. Im, nah ini hati-hati juga ya. Ben Im, ya aku baik gitu. Baik. Kemudian sen mutlu nggak ada hubungannya dengan im tadi sebenarnya kan, tapi wajar gitu. Saya bilang aku baik gitu. Kamu bahagia Musun. tidak? Kan mutlu itu bahagia. Sen mutlu jawabannya adalah musun ya. Musun. Karena yang Ya. karena yang ditanya adalah sen. Sen mutlu kebetulan huruf terakhirnya huruf vokalnya makanya jadi musun, bukan mesen, bukan misin. Apalagi me ya. Kalau me ini udah kejauhan ya. Kalau di antara tiga ini masih ragu ya oke. Gitu ya. Jadi sen mutlu musun gitu. Jadi kalau saya baik, apakah kamu bahagia gitu maksudnya gitu kan? Ben iyim, aku baik. Sen mutlu musun gitu kan? Apakah kamu bahagia? Ya. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 5, apakah kamu sedang di jalan? Kan sebelumnya kita udah belajar ya, yoldayım artinya aku di jalan, ya. Kalau kamu di jalan berarti yoldasın, ya. Sen yoldasın. Sekarang dia bertanya, apakah kamu sedang di jalan? Berarti sen yolda mesen, ya. Mesen ya, karena A ya, yolda mesen. Ya, perhatikan di situ. Ya, paling di tiga ini sih yang ragu mungkin ya. Kalau mu ya udah kejauhan harusnya nggak ini ya. Jangan sampai ya terpilih mu juga ya. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Yolda mesen. Insyaallah. Oke, insya Allah iya. Ya memang ada beberapa yang saya buat mengecoh tadi ya nggak apa-apa juga kan namanya latihan ya. Apakah itu murah ya? O, ujus, mu ya, karena dia O ya. Sebenarnya kan itu juga bisa bisa O, bisa berarti dia juga ya. Jadi ujus itu murah. Apakah dia murah atau apakah itu murah? Ujus mu. Cukup ya. Iya, nggak ada sen atau yang lainnya dan juga bukan me karena u. Lanjut. Nah, ini tadi udah kita bahas. Mereka dokter, onlar doktor harusnya ya. Oke. Boleh onlar doktor lar, tapi masalahnya di sini nggak ada ya, gitu. Itu aja sih yang jadi masalah. Bentar ya. Oke, ini kita lanjut aja. Kan tadi sudah. Nah, ini juga ini satu kalimat dari satu orang ya sebenarnya ya. Makanya saya kasih tanda kutip biar nggak ragu gitu. Apa kabarmu? Kami baik, jangan khawatir gitu. Ya, ini ada sekelompok orang menanyakan kabar kepada orang lain gitu ya. Apa kabarmu? Kami baik, jangan khawatir gitu ya. Mungkin si kawan yang lawan bicaranya itu mengkhawatirkan mereka gitu ya. Mungkin orang tuanya gitu ya. Jadi mereka itu bertanya, Sen Naselsen ya, apa kabarmu? Kan bis ya kami. Berarti kalau bis dia iyi, yeyis harusnya ya. Bis is merah ketme ya. Jangan khawatir kayak gitu. Oke, jelas ya karena bis iyis. Oke, kemudian Bibi Elif gemuk ya. Elif Teyze ya biasa gelarnya di akhir ya. Jadi Elif Teyze
Sisman itu gemuk ya. Berarti karena dia O, ini kan sebenarnya O dia ya. Elif TZ itu nama Iya. orang. Sis. O, ya siapapun ada yang bernama itu dia jadinya O gitu. Berarti dia Oh. cukup Sisman. Sisman. Iya gitu. Jadi kalau ada nama-nama gitu ya. Tapi namanya satu Hmm. ya. Hati-hati juga kalau umpamanya namanya lebih dari satu. Tapi kalau Elif TZ V Mhm. Ahmed Amja ya Sismanlar jadinya gitu. Karena orangnya lebih dari satu gitu ya. Mereka gemuk gitu ya. Hati-hati juga Itu di situ. berarti Sisman lar. Ya, kalau orangnya Tais. lebih dari satu kak ya. Kalau orangnya satu berarti dia berlaku O gitu. Tapi kalau orangnya lebih dari satu yang disebutkan itu berarti mereka Sisman. ya jadinya. Kayak gitu. Jadi onlar itu adalah bentuk jamak dari O gitu kan. Oh. Ya, kalau dia atau nama gitu ya Budi, Susi itu berarti dia satu orang tapi ya. Tapi kalau Budi dan Susi, nah itu udah mereka jadinya ya gitu. Oke, Sisman aja cukup, nggak perlu ditambahin lar ya. Dan terakhir, apakah Anda tua, sis, yasle? Anda itu bentuknya berarti sis ya, musunus. Ya. Benar nggak teman-teman? Yasle, musunus ya teman-teman ya. Mas. Hah? Ya, Sunus. Bukan aja. Hah? Ulang-ulang. Di sini. Misinis, mesenes, musunus, ayo. Jangan Iya, terkecoh sama juga sih. gitu. Ayo. Yasle Mesin. itu kan Di sini. Yasle mesenet. Iya, harusnya mesenes Ya, ya. mesenes. Oke. Hati-hati ya. Saya nggak selalu benar juga gitu ya. Hati-hati gitu. Yasle Karena musun. yasle kan kan. Ya, berarti jawabannya adalah Mesenes. mesenes ya, teman-teman ya. Iya, selain mesenes. Iya, hati-hati ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat sih. Oh, nggak ada ya. Oke. Itu Jadi kok bingung jawabannya nomor ya diulangi lagi ya Jam. Itu kan apakah mm-mm. Anda tua? Iya, Anda itu kan sis. Sisnya Ya, oke. Tapi yang kita perhatikan yasle-nya, Kak. Yasle. Oke, ya, selain tua. Iya, Apakah? yasle. Yasle itu huruf Ya, terakhirnya adalah e. Huruf vokal terakhirnya e. jadi mesenes. Berarti yasle mesenes ya. Mesenet. Jangan terpengaruh dengan sisnya lagi karena sisnya itu boleh dicoret kan sebenarnya udah nggak berlaku lagi. Jadi yang imbuhannya itu, tambahannya itu adalah yang dilihat adalah huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya gitu. Ya. Ya, mengecoh ini Kak. Harusnya Iya kalau memang. yaslenya di atas itu mungkin lebih jelas gitu. Karena Iya di benar. yaslenya jadi di bawah gitu. Iya benar. Di jawaban. Heeh. Mengecoh memang benar, memang tujuannya mengecoh satu, tetapi nggak salah gitu kan. Yang penting nggak salah aja soalnya gitu. Ya, karena kalau kita buat sis yaslesenes, ini ada kan? Iya. Mungkin ada yang menjawab ini teman-teman ya. Ini bukan pertanyaan, tapi ini pernyataan ya. Ini kalimat positif. Berarti sis yaslesenes itu adalah Anda tua gitu. Sis yaslesenes gitu. Tapi kalau apakah udah harus otomatis pakai mu, memi dan sebangsanya, tinggal ditambah akhirannya lagi. Untuk siapa subjeknya? Kayak gitu ya. Ini kan ada apakah ya Kak? Lagi nih. Ini kan ada dua kalimat nih, jadi jelas nih. Dan ada tanda tanyanya ya. Nah gitu. Oke. Kalau untuk mengecoh memang iya memang benar ya. Tujuannya memang untuk mengecoh. Ada ya yang setelah itu tua berarti. iya benar Kak. Kalau muda genç ya. Oh ya itu tadi saya bingungnya. Oh iya karena nggak dibuat ya. Oke siap. Mm-mm. Ya memang gitu sih. Makin lama ya makin susah ya soalnya. Kalau dari awal kan mudah ya. Kalau kita lihat tadi kan dari awal sih Iya harusnya kan? mudah ya. Atau dari awal udah sulit juga ya? Iya ya oke oke. Enggak itu tadi kan enggak ngerti apa ya Artinya gitu itu betul kalau iya. tua ya Mm-mm. kosakatanya belum Iya sampai ke situ. betul Iya ya. betul. Tetapi sebenarnya bisa juga kalau kita pun nggak tahu artinya. Seperti saya bilang tadi ya. Kalau apakah Anda itu kan berarti
kita harus pakai musunus, misinis, mesenes, sama musunus gitu ya. Itu kan udah otomatis ya kalau apakah Anda. Itu sih berarti kita tinggal jawab dari tiga ini gitu. Nah, kemudian kita lihat nih harmonisasi vokalnya dengan kata yang sebelumnya ya. Tapi ini mengerjakan bahasa Turki menggunakan matematika ya. Kayak gitu. Kita nggak tahu artinya tapi kita ngerjain gitu ya. Itu sih. Ya jadi alangkah baiknya memang seperti tadi ya harus tahu artinya sambil menambah Ya, kosakata ya gitu Kak. berarti ini jawabannya ya Masenes ya, Ojam. Iya, mesenes Iya, Kak. karena Benar ya ya, ya. selanya pakai Ya, Betul. Iya gitu. ya, ya, Oke, 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 paham. Jadi menambah vokabulari kosakata dari latihan ya sekalian ya teman-teman. Satu lagi gench ya. Hire ya, ben, gechim. Berarti ya, gechim lagi. Genchim. Genchim kayaknya. Gench itu kan eh, muda ya. Muda. Iya, hala kita kasih hala juga boleh ya. Hala ya, hala genchim. Tapi saya kok Ya, jadi tua. iya, satu lagi gens. Saya kok jadi ragu nih. GENC. Iya benar Kak. Aduh, keluarnya huruf Jepang nih Kak gara-gara tadi melihat ini. GENC. Genjim. Iya, gen Ya, benar, genchim. Genjim. Iya, kalau di Genjim. Google dia genjim. Harusnya C ini, Genji. genchim. Nah, ini benar nih. Genchim, ben genchim. Ben hala genchim. Enggak, aku masih muda gitu ya. Ini saya pindahkan ke sebentar ya, stop share. Oke. Nah, di sini. Ctrl V. Oke. Ini ya, Gench itu muda ya. Muda. Muda. Gench itu muda. Oke. Yash itu sebenarnya kalau dari katanya berumur sih sebenarnya ya. Yash itu kan usia ya atau hidup gitu ya. Yash itu umur atau usia bisa juga hidup juga bisa. Yashle itu berumur artinya. Makanya kalau kita nanya usia itu kach, yash ya, yashenda ya. Kach, yasendasen. Kalau orangnya satu ya atau dia ini ya, ini kach, yashendasen. Kach, yashendasen. Umur kamu berapa gitu? Kach, yashendasen. Oke. Nah, teman-teman, kalau prakteknya di hari Minggu ada kendala nggak teman-teman ya? Di Minggu malam juga. Ada yang nggak bisa? Atau harus hari ini? Hari biasa yang praktek dengan orang tua. Kayaknya agak sulit nih mencari di hari kerja ya. Praktis yang berbicara macam kemarin itu lah. Ah iya, tapi untuk orang yang ini aja gitu, bukan untuk rame-rame kayak kemarin. Oh, oh hari Minggu jam berapa Kak ya? Jam 8 sih biasanya gitu ya. Jam 8. Tapi kalau ada yang nggak bisa Hmm. nanti saya usahakan di hari biasa sih, di hari minggu depan berarti Ya. ya, di 2 hari tapi terakhir. hari Minggu bukannya itu yang ikut grup yang free Yang hari free, Minggu. oh ya kita liburkan nggak biar mereka senang. Alah, alah. Kan kalau libur kan muridnya senang ya. Oh enggak ya, Ya, oke. nggak bercanda Kak. Ya kayak gitu sih, tapi saya masih lihat ya, karena yang di Antalya tuh nggak bisa ternyata. Jadi saya harus cari teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman ada kesulitan atau takut mengganggu yang hari Minggu, saya akan coba usahakan lagi di hari biasa lah. Mungkin di hari Iya. Kamis aja ya. Karena kalau Jumat kan hari
terakhir ya, kayak gitu. Jadi Iya, masih ada spare iya, gitu, Pak. maksudnya kalau Kamis orangnya ada kendala juga masih ada satu waktu gitu. Itu sih tujuannya. Di hari Bisa Jumat sih. ya, kalau kami nggak bisa jadinya Jumat gitu ya. Siapa tahu Berarti gitu besok Kak libur namanya ya? plan. Kalau Oh iya besok kalau libur saya Kak. Hmm. Gimana Kak Nina? Tenang. kalau saya gimana bisanya Orangnya aja itunya? gitu. Iya, tapi Dia maksudnya kan kalau aja. bisa semua teman-teman ikut gitu ya. Karena kan dengan orangnya langsung nanti saya bilang deh, itu kita dialog dari yang basic aja ya, basit ya. Tapi kalau teman-teman merasa bisa lebih, nggak ada masalah. Nanti akan kita pelajari mungkin di minggu depan ya. Kita belajar sedikit percakapan basic aja. Tapi sebenarnya basic itu juga penting dalam artian untuk melatih respon kita. Terkadang kalau udah bertemu langsung Naselsen aja udah bingung kita jawabnya gitu ya. Bener deh Karena gitu. mereka ngomongnya cepat. Nah, itu dia. Jadi kita nanti belajar yang conversation yang basic aja Seimbang. untuk melatih teman-teman gitu ya. Nanti saya bilangin orangnya supaya dengan kata yang lebih jelas dulu ya. Jangan seperti sehari-hari mereka gitu. Pokoknya yang lebih terang lah gitu bahasanya Naselsen jelas lah gitu ya. Baru yang kedua baru agak cepet nanti seperti kalau itu udah lancar semua ya baru agak agak seperti naturalnya mereka gitu, tidak seperti di kelas gitu ya. Gitu aja sih namanya latihan ya. Sebenarnya itu apa ya? Bukan Ya, pun mesti banyak-banyak atau ini, tapi pengalaman pengalaman itu akan beda gitu ya. Karena ketika seperti saya bilang ya, ketika banyak kita pelajari, ketika ketemu orangnya bubar biasanya gitu. Makanya yang basic-basic kalau bisa jangan sampai bubar gitu. Ketika dia merhaba gitu ya, merhaba gitu, kita bisa langsung respon. Ketika dia naselsen, kita langsung respon gitu, bisa ngerespon. Kita bisa nanya juga kalau dia dia tanya itu gitu. Kalau dia nanya nerdesin gitu ya, contohnya kan yang basic-basic ya gitu kayak salam baru eh, apa kabar, nama kamu siapa, kamu di mana gitu kan. Yang gitu-gitu aja gitu ya untuk jadi pengalaman sih. Nanti kalau yang mau yang lebih kompleks kan ya nanti kita undang lagi yang di hari Minggu aja yang rame-rame gitu. Nggak usah malu-malu teman-teman ya. Oke, Ya. tapi itu kan kemarin saya bilang bonus ya gitu. Jadi tapi saya usahakan ya insya Allah bisa deh karena stoknya ada beberapa gitu yang kalau ada satu dua yang nggak bisa mungkin saya cari teman-teman yang lain. Nah sekarang kita lanjut. eh, Kalau yang tadi udah mulai paham ya, bukan mulai paham maksudnya, udah nggak ada kendala lagi ya teman-teman ya. Mungkin tinggal memperlancar sama kena jebak aja kan, itu aja kan masalahnya ya. iya, Kak. Oke, siap. Iya. Kalau itu ya tinggal latihan aja. Yang penting secara konsep Iya, pemahaman sudah duduk dengan benar gitu. Karena agak sulit nanti kalau ini belum belum benar-benar dikuasai gitu ya. Kalau masalah kecepatan ya itu tergantung masing-masing ya. Kalau Tapi masalah ini juga kecepatan, harus sabar. iya. Sebenarnya ini Eh, yang harus sabar. A, iya, E, I masuk ke band apa jawabannya? betul. Banyak jadi kak ya. Iya. Gak apa-apa sih ya. Nanti di apa namanya diulang-ulang aja. Karena menurut saya ini yang penting makanya saya tekankan kayak gitu ya. Kalau kosakata itu kan kayak gini ya, dapat Yaslo ya udah kita tahu tua gitu. Dapat Gens kita tahu muda. Tapi kalau kita nggak tahu cara mengolahnya lagi gitu kan, nah itu yang bikin bingung gitu. Kalau kata-kata ini kan kita bisa bisa cari ya di Google atau di mana gitu ya. Masing-masing punya kamus lah mungkin gitu kan kosakatanya. Tetapi pemahaman terhadap ininya nih yang susah nih kayak gitu. Itu sih poinnya ya. Jadi teman-teman berlatih, berlatih aja ya. Kuncinya sih gitu ya. Lama-lama lama-lama ingat kok gitu. Cuman lamanya ini memang beda-beda gitu ya, tergantung orangnya. Kalau memang kalau saya dulu kan sibuk ya, saya ada kegiatan yang lain juga, nggak murni belajar bahasa Turki juga gitu ya. Lama juga sih saya termasuk sih sebenarnya ya. Hitungannya tahun, iya. waduh. Hitungannya tahun lagi, Agak, jangan. kalau orang Jawa bilang ini agak jelimet gitu. Iya, Harus jelimet. telaten banget gitu Harus loh. telaten, Harus betul. telaten banget. Iya. Kalau saya bandingin sama misalnya dulu saya pernah belajar Jerman ya. Apa Wah, namanya? Itu kan ini loh. Saya kan dulu pernah bilang sama ya ada komunitas gitu kan. Ah hmm. susah banget gitu. Terus mereka Heeh. menyemangati. Ada kok Oh, yang lebih susah. oh iya. Gitu lagi. Baru nemu sekarang Turki Oh lebih iya jelimet. iya.
Iya, lebih jelimet ya. Kalau kayaknya kalau bahasa-bahasa Eropa tuh memang kayak gitu ya, ada konjugasi. Kalau ini Heeh. dibilang konjugasi bukan kayaknya, kalau konjugasi itu kan apa namanya, cuman kata kerjanya aja yang Yang berubah dikonjugasi. kan? Kalau ini Iya kan gitu ya. akhiran, Heeh. akhiran gitu. Betul, keakhiran tergantung subjek lagi, tergantung tensis lagi, Iya, tergantung itu tadi yang dibilang huruf vokalnya harmonisasi lagi ya, vokal gitu. itu aku baru ngeh gitu. Oh iya Heeh, benar dibilangnya. gitu. Ada yang lebih susah. Oke, oke, siap, siap. Tapi nggak apa-apa kan jadi menarik sih gitu ya. Mari kita taklukkan ya Iya, teman-teman ya. insya Allah. Oke, sekarang kita belajar sedikit aja nih, karena waktunya sudah mau habis juga ya. Tapi nanti kalau ada yang mau ekstra juga nggak apa-apa ya. Kalau Zoom yang kedua ini habis ya, nanti saya tunggu ya. Siapa tahu ada yang kurang jelas. Nah, sekarang kita belajar ya tentang tempat sih. Ini ya ini apa ya terjemahan saya aja sih. Kalau di bahasa Turkinya itu bulun mahali namanya ya. Hali itu hal ya. Hal itu kan tentang atau case kalau di bahasa Inggrisnya tempat. Nah, ini kita gunakan di ya kalau di bahasa Indonesia. Ini jadi yang di atas ini bahasa Indonesianya ya, yang di bawah bahasa Turkinya ya. Nah, kalau di bahasa Turki itu kita mau menyatakan tempat, menyatakan di ya, di suatu tempat gitu ya, di mana lah gitu ya. Itu kita gunakan akhiran da atau de aslinya ya. Nah, kapan gunakan da? Seperti biasa, ketika huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu a, e, o, u, kita gunakan da. Tetapi apabila huruf vokal terakhirnya i, e, u, kita gunakan de. Oke, seperti biasa ya, ada da, ada de. Dan penulisannya itu disambung ya, teman-teman ya. Danya itu disambung. Kalau bahasa Indonesia di untuk tempat itu dipisah, kecuali di untuk kata kerja gitu ya. Umpamanya dijual. Nah, itu wajib disambung sebenarnya ya. Dibeli, dijual, dimakan itu disambung. Tapi kalau di medan, di meja, di kursi itu harus dipisah. Di bahasa Turki itu justru disambung. Karena kalau danya dipisah itu artinya juga ya, juga. Makanya ada kata bende gitu kan. Bende itu kan saya juga jadinya karena D-nya dipisah ya, teman-teman ya. Ben spasi D. Tapi bagaimana kalau Ben-nya disambung dengan D? Nah, ini artinya di saya. Jelas ya? Karena D-nya disambung. Makanya hati-hati. Tetapi ini juga tidak semua orang Turki tahu loh sebenarnya. Sama kayak kita tadi, karena sering kita lihat papan gitu ya, papan tulisan dijual tapi di spasi jual gitu kan. Nah, sementara waktu kita bilang di meja, kita nulisnya DI meja disambung gitu. Nah, itu salah gitu. Tetapi kan tidak semua orang tahu. Jadi dalam praktek sehari-harinya bisa saja orang Turkinya juga seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kalau di pelajarannya ya, ini kan kita karena belajar ya, jadi kita mempelajari bahwasannya untuk yang artinya di itu disambung ya. Jadi bende itu di saya artinya, tapi kalau ben spasi de itu artinya saya juga. Nah, makanya di sini ketika ada kata mobil itu kan araba. Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah a, makanya karena dia a, kita harus tambahkan da ya, da. Makanya kalau kita mau bilang di mobil jadinya arabada gitu. Di mobil arabada. Masa artinya meja ya. Masa artinya meja. Ketika kita mau bilang di meja berarti masa Ya. masada ya. Saya. Ada. Di meja gitu. Nah, kemudian ada contoh yang berikutnya kursi itu sandalye. Huruf vokal terakhirnya adalah seperti biasa ya. Ketika huruf vokal terakhirnya dia jadinya d. Ya. Anda lihat. Nah, makanya jadinya waktu di kursi itu jadinya sandalye D. Sama seperti rumah. Rumah itu kan ev ya. Jadi kalau di rumah jadinya ev Gede. ya FD ya. Jangan ragu-ragu ya teman-teman ya. FD ya. Kalau di rumah jadinya FD. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya di rumah apa bahasa Turkinya FD? FDIM. FD. Ya, çok SD. güzel ya. Kita kan harus tambahkan im di sini karena huruf vokal terakhirnya adalah
gitu ya. Nah, tapi karena ketemu I, dia tambahkan huruf Y. I. Jadi FDIM artinya adalah saya di rumah. Jadi nanti kalau orangnya bertanya, neredesin atau nerdesin, kita jawabnya FDIM. Cukup. Atau kalau mau latihan ditambah ben juga boleh di sini ya. Ben FDIM ya. Saya di rumah. Kayak gitu. Bisa aja kan? Dan kemungkinan kemungkinan besar kan teman-teman di rumah semua ini gitu ya. Jadi waktu praktek Ben FDIM ya, mulai diingat-ingat ya. Ben FDIM Nerdesin, Ben FDIM. Ben FDIM. Pas orang yang nanya lupa. Biasanya kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, teman-teman kalau sering latihan harusnya enggak. Jadi lupanya itu karena situasi sih sebenarnya ya. Bikin lupa dia, nggak tahu dia lari kemana. Nah, kemudian untuk nama-nama tempat, nama kota, nama negara gitu ya, yang sudah khusus, yang biasa ditulis dengan huruf besar, biasanya nama tempat, nama negara gitu ya. Nah, itu penambahan D atau D-nya itu dikasih tanda koma di atasnya ya, atau apostrof seperti ini. Jadi kalau Turki itu Turkiye, huruf vokal terakhirnya, kalau di Turki berarti Türkiye D. Tapi ada komanya di atas gitu ya. Kalau Indonesia itu bahasa Turkinya adalah Indonesia. Berarti kalau di Indonesia yaitu Indonesia. Indonesia. Dah. Oke, sekarang kalau saya mau bilang saya di Indonesia, apa teman-teman bahasa Turkinya? Ben Indonesia, Ya. da, Dayem. iya dayem ya. Harus tambah lagi jangan lupa. Kalau kita cuman bilang Ben Indonesia da, itu Indonesia da berarti dia gitu ya. Nah, kita tambahkan yem gitu, Kak. Indonesia da yem. Karena band tadi juga. Iya, betul. Karena Ben tadi. Kan kita mau bilang saya Ber- di Indonesia gitu. Sama dengan FD tadi Iya, benar. eh, hmm, Jadinya FD baru yem. lagi. Jadi ini sambungan yang sebelumnya, Kak, ini. Ya. Oke. Kalau kita mau tanya, ya kan, apakah kamu di Indonesia? Ayo, gimana? Ini tadi saya geser, kelihatan ya? Apakah kamu di Indonesia? Nah, kelihatan ya yang saya tulis kelihatan ya di sini ya. Ya. Oke. Stand, Indonesia da. Ya. Ayo, SM Indonesia. da. Kita tambahin apa? Apakahnya jadi apa? Apakah kamunya? Mesen kan. Iya, mesen ya. Gitu. Stand Indonesia da mesen. Apakah kamu di Indonesia? Evet, ben Indonesia dayım. Ya, saya di Indonesia atau cukup Indonesia dayım. Gitu. Hayır. Ya, tidak. Ben. Nah, kalau saya di Turki gimana? Ben. Ben Türkiye. Ben Türkiye'deyim. Iya. Dan Türkiye deyim ya. Karena dia terakhirnya D. Gitu. Türkiye deyim. Türkiye deyim. Nah, ini artinya saya di Turki gitu. Bentar ya. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja yang penting paham sih. Karena eh, kalau nggak nanti makin bingung terus gitu ya teman-teman ya. Dadenya mungkin agak mudah gitu ya. Dadenya mungkin agak mudah gitu ya. Karena cukup ditambah da, cukup ditambah d ketika kita mau bilang di. Tapi ketika udah ada orangnya, nah ini mulai lagi yang tadi ketemu lagi abang di atas gitu kan. Maksudnya yang di atas pelajaran ini gitu ya. Oke. Ini Nah, berarti sudah termasuk harmonisasi vokal udah kedua sampai empat ya. iya sudah Kak. Yang ini udah 4 ini, yang di sini. Ini kan Iya ya nampak ini. sudah. Heeh. Heeh. Ah, ini udah 4 nih. Satu, Iya. dua, tiga, 4 gitu. Iya. Oke. Harus hafal itu.
Tambah Iya, pusing. jangan menyerah, ayo semangat semangat. Pas me, jangan menyerah. Sis ya Parsenes ya, kalian bisa melakukannya. Tetap Insya semangat, Allah. insya Allah. Ya, insya Allah juga sering ya di bahasa Turki juga mereka gunakan ya, sama ya. Tuh, cuman tulisannya kayak gini sih kalau di sana. Dia digabung jadinya. Siapa tahu nanti. Ya, Iya, ini pakai she ya, insya Allah gitu. Insya Allah, masya Allah gitu ya. Jadi dia digabung. Oke, ada yang kurang jelas di sini teman-teman. Nah, kemudian ada Kak? Oke. Oke, saya balik pertanyaannya. Apa di sini, Kak? Apakah ada yang jelas? Ada lah ya. Ada. Apakah ada yang jelas? Ada lah ya. Bercanda ya. Pak. Nah, kemudian terkadang da atau de ini juga berubah lagi gitu. Nah, jadi dia ada dua perubahan juga lagi. Ketika apa? Ketika sebentar ya, ini saya hapusin dulu biar lebih jelas. Oke. Ketika huruf terakhirnya adalah huruf konsonan dari kata yang sebelumnya, tetapi konsonannya juga tertentu ya. P, C, T, K, C, Sh, H, P. Tetapi ini nggak banyak ya, nggak banyak kata-katanya. Tapi kalau lagi apa nggak rezeki ya ketemu pula nanti ini gitu ya. Nah, ini ketika apa namanya ketemu huruf-huruf ini ya, dia dari da atau dari de berubah menjadi ta atau te. Contoh ya, mungkin dari contoh lebih enak. Ada kata kitab yang artinya buku ya, teman-teman ya. Ih, ini nggak bisa dihapus lagi. Kitab itu kan, ya kita lihat ya. Kitab. Kita ikut aturan dasar dulu ya. Ketika kitab, ya huruf vokal terakhirnya adalah a. Kita tambahkan seharusnya da di sini ya. Kitab da. Ini aturan dasarnya pertama ya. Kenapa kitab da? Karena huruf vokal terakhirnya adalah A. Kita nggak pakai D. Tetapi kebetulan huruf huruf terakhir dari kata kitab itu adalah P. Masuk di sini pula gitu ya. Konsonan yang P. Ya. Makanya da itu berubah menjadi ta. Kita D-nya aja yang tahu. berubah. Kalau A-nya nggak berubah ya. Jadi dia mengalami dua kali proses ya gitu ya. Pertama kitab da menjadi kitab ta. Ya. Jadi ada pelembutan kalau di sini ya. Kitab ta. Gitu ya, kitab ta di kitab di buku kok di kitab ya sama sih kitab-kitab juga kita ya apalagi ya ya itu sih saya kebetulan lupa mencari kata-katanya nanti saya coba cari lagi ya perbanyak untuk ini jadi untuk jadi perhatian aja cicek nah contohnya cicek ya ini ketemu langsung cicek itu kan bunga ya teman-teman ya cicek nah oke cicek oke di bunga seharusnya itu cicek awalnya cicek oke. ya cicek D. Tetapi karena ini hurufnya K menjadi cicek T ya. Oke. Iya, artinya di bunga gitu. Mungkin ada kumbang gitu ya. Kumbang apa sih ya bahasa? Lupa. Kupu-kupu lah mungkin ya, kelebek ya. Belki, Bacanya, kelebek var. Ya gimana Kak? akhirnya bacanya dicicek D atau cicek T? Cicek T Cicek berarti. teh, betul. Cicek teh. D-nya nggak jadi ya. Karena dia mengalami perubahan Hmm. gitu. Khusus itu aja. Apabila K, tadi P, gitu. Tapi ini kata-katanya nggak banyak kok. Tapi seperti saya bilang tadi ya, kalau kebetulan ketemu ya mau gimana lagi ya. Walaupun nggak sebanyak yang lain kan. Cicek teh, kitab, Oh, kitab ta, kayak gitu. berarti yang ta, ta sama T itu, Iya, ta sama T itu yang khusus untuk V, ini. Iya betul. Se, ya, betul. oh, Te, T, ke, T, ce, se, K, he, pe. oke. Ini Kak.
Ini Mm-mm. berlaku ke semua hojam. Semua maksudnya semua kata, iya. Dia nama, hewan. Oh iya, betul. Kalau nama itu, iya sih, nama tetap tetap berlaku. Nama Ahmed contohnya, di Ahmed kan, Ahmed T jadinya. Faruk, ya, Faruk Ta jadinya, di Faruk gitu ya. Kush. Jadi kusda. Kush ya, Kusda Kush. jadi kusta. Iya, aduh, jadi Kusta ya. Iya, harusnya kayak gitu, Kusta. Tapi coba kita lihat ya. In bird, on bird ya. Ah, Kusta, iya in the bird ya. Kusta benar Kak. Wah, ketemu nih kata-kata baru nih jadi penyakit ya. Kusta. Ya, semua kata gitu udah ketemu tadi. Ada kus, ada kitab, ada cicek. Nah, caranya kayak gitu aja teman-teman. Sekalian menambah kata baru, langsung disambungin seperti saya bilang. Jadi, jadi kita nggak menghafal ininya ya. Kalau kita hafal ini kan ya sulit juga gitu ya. Tapi kita menghafalnya gimana? Cicek teh, kitab ta, kusta. Nah, nanti cari lagi yang lain. Ahmed teh, kayak gitu ya. Udah. Kalau, Tinggal. Hah? Kayak gitu. Jadi kita udah ingat ya kalau ada TT atau tadi kakak atau CC itu jadinya pakai nyata atau T itu aja. Dan ini nggak banyak kok kata-katanya ya teman-teman. Tidak sebanyak yang da atau D gitu. Makanya dia sebutnya pengecualian gitu ya. Ya gitu. Itu oknum aja sih. Nggak usah khawatir. Dan teman-teman kalau gunakan da atau D juga nggak masalah. Mereka juga paham karena itu tidak fatal ya. Dalam artian itu kan untuk kemudahan mengucapkan juga ya. Kitab da itu kayak agak susah mereka sih. Kalau kita mungkin masih bisa ya. Kitab ta jadinya. Karena mereka itu lebih banyak ketipis ya. Kayak re, te gitu ya. Ahmad aja D gitu jadi Ahmed ya. Kitab ya, kitab. Kayak kol-kolah gitu kayak susah mereka. Jadinya kitab. Jadi tipis gitu ya. Lebih banyak ke tipisnya gitu. Walaupun beberapa balik lagi jadi ketebel juga sih. Ya maka aneh juga memang kadang ya. Kalau kalb ya kan, kita kan kolbu ya dari kolbu ya kan gitu. Jadi hati gitu ya. Tapi mereka kalb, kalb pakai P bukan pakai B. Tapi ketika jadi hatiku jadinya kalbim dibalikin lagi. Sama kayak kitab tadi ya. Ketika bukuku jadi kitabem, bukan bukan kitabem. Kitabem balik lagi dia gitu. Ya, tapi secara umum ya kalau yang saya perhatikan mereka lebih cenderung dari ujung itu lebih tipis-tipis ya, jarang kayak kol-kolah gitu, agak agak kesulitan mereka ya lidahnya gitu. Makanya R-nya juga tipis, terkadang malah nggak kedengeran gitu ya. Bise gitu ya. Bitanem kan bitanem kalau teman-teman mungkin ngikutin film atau serial ya, bukan bir tanem tapi bitanem langsung gitu ya. Bide ya, bukan birde tapi bide gitu. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Emang. Tamam. Oke. Nah, yang berikutnya, ini sedikit lagi ya. Tapi tinggal 3 menit sih ini. Ya, yang berikutnya tentang arah ya. Ke. Kalau tadi kan di ya. Kalau di. Nah, sekarang kalau ke, kita nambahnya cuma dua. A atau E. Kapan pakai A? Ketika huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu A atau E atau O atau U. Kapan pakai E? Ketika huruf vokal terakhirnya E, I, E, U. Ya, sama seperti tadi juga ya. Ya. Baru. Contohnya sekolah itu okul. Kalau kita mau bilang ke sekolah itu jadinya okul A. Tapi Kul. bacanya disambung ya jadinya okula gitu. Karena huruf vokal terakhirnya adalah U. U kan di sini nih. Kita pakai A ya. F rumah. Ke rumah berarti kita tambahkan E karena huruf vokal terakhirnya E kita tambahkan E ya. F itu kan huruf vokal terakhirnya E kita tambahkan E. Jadi kalau ke rumah jadinya EV. Bukan EVE tapi EV dibaca sambung ya. Nah, kalau ada huruf vokalnya bertemu, kita tambahkan Y seperti biasa masih. Turki itu Turkiye. Kalau ke Turki
Seharusnya kan Turkiye seharusnya ya. Tetapi kan nggak enak kita tambah Y. Turkiye gitu. Kalau Indonesia itu Indonesia, ke Indonesia jadinya Indonesia ya. Harusnya kan Indonesia A gitu. Jadinya Indonesia ya. Itu aja sih. Kalau AE ini harusnya lebih mudah ya. Nah, ini ada pengecualian pada kata-kata seperti ben menjadi bana ya, bukan bene. Kemudian sen menjadi sana. O menjadi ona, bis menjadi bize. Kalau ini standar masih. Kemudian sis menjadi size dan onlar menjadi onlare. Ini artinya ke saya, ke kamu gitu. Ya, onlare. Bana itu artinya ke saya, sana itu ke kamu, ona ke dia, bize ke kita atau ke kami, size ke kalian gitu ya. Itu pembentukannya prosesnya, tapi ada pengecualian di beberapa kata yang di atas ini ya. Oke. Bisa berubah ya. Iya bisa berubah Kak. Kayaknya nggak enak sih awalnya gitu. Makanya kan teorinya muncul belakangan gitu. Nah teman-teman waktu kita sudah mau habis nih tinggal 1 menit ya. Mungkin sampai sini dulu aja kalau kebanyakan juga nanti saya khawatirnya gitu ya. Malah yang tadi udah paham malah jadi kurang paham pula khawatirnya gitu. Nah jadi teman-teman ada yang mau extend nanti saya buka satu sesi lagi. Kalau yang tidak nanti kita akhiri aja di sini. Ada teman-teman? Kalau enggak Zoom-nya sudah mau mati nih. Iya, besok aja Kak. Oke, Aja udah ngantuk saya. siap, Sudah siap. Oke, oke. Udah di bawah 1 menit. Terima kasih banyak ya, Cokte Sekur Ederi, Guru Surus Arka Daslar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.